أجل سرت اسألوا التاريخ عنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, karya dari Syekh Dr. Abdul Rahim rahimallahu taala, dari jilid yang kedua. Dan alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang ke-20 dari pembelajaran bahasa Arab. Ayyuhal ikhwa wa akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana diinformasikan di grup masing-masing, pertemuan 20 ini kita mulai dari halaman 95 dan langsung kita dipaparkan hiwar atau percakapan, kemudian berlanjut di halaman 96 juga hiwarnya. Kemudian di halaman 97 itu ada materi yang kita akan bahas insyaallah, dan nanti berakhir sampai halaman 100 ya. Sampai halaman 100. Ya, kemudian juga ada seperti biasa tamarin, latihan-latihan. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saja kita masuk ke pembelajarannya. Seperti biasa, kalau al-hiwar atau percakapan itu kita baca dulu teksnya, kemudian kita akan terjemahkan. Di sini kita sudah masuki ad-darsu ar-rabi'a asyara, pelajaran yang ke-14. Baik, di sini ada al-hiwar atau percakapan antara guru dengan murid-muridnya. Qala al-mudarrisu man bil babi, qala talibun ana talibun jadidun. Qala al-mudarrisu udkhul masmuka, qala talibu ismi Humayun. Ismi Humayun. Qala al-mudarrisu Humayun, kaifa taktubu hadzal isma? Uktubhu ala hadhil waraqati. Qala tullab ya ustad hahuna akrabun. Qala al-mudarrisu akrabun fil fasli aina hiya? Qala tullabu unzur huna ya ustadu hiya tahta maktabi Hishamin. Qala al-mudarrisu uktuluha ya ikhwanu. Qala tullabu bima naktuluha? Qala al-mudarrisu uktulha bihidaika ya Hishamu. Amatat? Qala Hisham na'am matat. Qala al-mudarrisu ijlisu ya abna'i iqra ad-darsa ya Aliyu. Qala Aliyu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa. Kemudian kita beralih di halaman 96. Ya ustadu hafiztu hadhihi surata. Ayya suratin ahfadhu ba'daha? Qala al-mudarrisu ihfad suratat tini. Khud daftaraka hadha waktub fihi suratal 'alaqa. Suratal 'alaqi. Ya Aba Bakrin innaka na'san. Idhab ilal hammami waqsil wajhaka. Iftah nawafidha ya Abdallahi fa innal ghurfata muzlimatun wal jawwa harun.
Ayo ikhwah wa akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saja kita menerjemahkan ahli warta percakapan ini antara guru dengan murid-muridnya. Kata guru, siapakah yang berada di pintu? Berkata seorang siswa, saya siswa baru atau saya murid baru. Berkata guru, masuklah. Siapa namamu? Kata siswa baru ini, namaku adalah Humayun. Humayun. Kata guru, Humayun, bagaimana engkau menulis namamu? Namamu ini, tulislah namamu di kertas ini. Berkata para siswa, wahai guru, di sini ada kalajengking. Kata guru, apakah kalajengking ada di amplas? Di mana dia? Kata para siswa, lihatlah di sini wahai guru. Kalajengking itu di bawah mejanya Hisham. Berkata guru, bunuhlah kalajengking tersebut wahai anak-anak. Berkata para siswa, dengan apa kami membunuhnya? Berkata guru, bunuhlah dengan sepatunya Hisham. Apakah dia sudah mati atau tewas? Berkata Hisham, iya, sudah mati. Berkata guru, duduklah kalian wahai anak-anak, bacalah pelajaran wahai Ali. Kemudian Ali membacakan Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 96, wahai guru, saya telah menghafalkan surat ini. Surat yang mana saya hafalkan setelahnya, yaitu setelah surat Al-Alaq. Berkata guru, hafalkan surat Tin. Ambil buku tulismu ini dan tulislah di dalamnya surat Al-Alaq. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau mengantuk. Pergilah ke kamar mandi atau WC dan cucilah wajahmu. Bukalah jendela-jendela wahai Abdullah. Sesungguhnya ruang kelas sangat gelap dan udara sangat panas. Ayyuhal ikhwah wal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah ahli warta percakapan antara guru dengan murid-murid beliau. Dan di situ ada juga murid yang baru bernama Humayun. Langsung saja kita masuk ke halaman 96. Halaman 96. Di sini ada tamarin, ya tamarin. Seperti biasa kita akan menjawab. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Al-awwal, yang pertama, masmut talibil jadidi. Ismut talibil jadidi Humayun. Ya, Humayun. Asani, yang kedua, aina kanat al-aqrabu fil fasl. Al-aqrabu fil fasl. Manil ladzi qatalaha Hisham. Qatalaha at-tullab. Ya, qatalaha at-tullab. Ya, jadi yang bunuh ada para siswa. Bima qatalaha bi hidai Hisham. Qatalaha bi hidai Hisham. Khamis, yang terakhir, ayyu suratin hafidha aliyun surat al-alaqi. Kemudian at-tamrin asani, latihan yang kedua, bunyi perintahnya adalah sahih ma yali. Benarkanlah berikut ini. Jadi kita suruh membenarkan dari yang salah. Al-awwal, qala al-mudarrisu li aliyin uktul al-aqraba. Jadi di sini guru mengatakan kepada Ali, bunuhlah akrab. Yang benar apa? Qala al-mudarrisu li Ali, Iqra darsa.
Ali tidak disuruh membunuh kalajengking, tapi Ali disuruh membaca pelajaran. Qala mudarrisu li Ali, Iqra ad-darsa. Asani yang kedua, qala al-mudarrisu Hisyamun li Hisyamin, Ifta an-nawafidha. Qala al-mudarrisu, berkata sini guru kepada Hisyam bahwasanya dia disuruh membuka jendela. Ya. Yang benar apa? Qala al-mudarrisul Hisyam, Uktul al-aqrab. Ya, Uktul al-aqrab. Ya, bunuhlah kalajengking. Bunuhlah kalajengking. Atau kita ganti qala al-mudarrisu li Abdillahi, ya, berkata guru kepada Abdullah, bukalah jendela-jendela. Ini kita bisa ganti qala al-mudarrisu li Abdillah, berkata guru kepada Abdullah, ya, bahwasanya Abdullah disuruh membuka jendela. Atau yang ketiga, qala al-mudarrisu li Humayun, idhab ilal hammam waqsil yadaika. Di sini guru mengatakan kepada Humayun yang siswa baru untuk pergi ke kamar mandi dan mencuci kedua tangan. As-sahih qala al-mudarrisu li Humayun, udkhul, ya, udkhul al-fasla. Bahwasanya Humayun yang disuruh kepada gurunya untuk masuk ke kelas karena Humayun berada di pintu kelas, belum masuk kelas. Adapun yang disuruh ke kamar mandi adalah Abu Bakar. Ya, qala al-mudarrisu li Abi Bakr misalnya, idhab ilal hammam waqsil yadaika wa waqsil wajhak. Nah. Arabi qala al-mudarrisu li Ali, ihfaz suratan naba. Nah, as-sahih qala al-mudarrisu li Ali, ihfaz surata ba'daha. Ya, bahwasanya Ali itu disuruh menghafalkan surat setelah Al-Alaq, bukan surat An-Naba. Kemudian di sini beliau memberikan catatan, ta'ammal, perhatikan. Di sini ada kata Abu Bakrin. Kemudian ketika dia didahului oleh salah satu huruf jar, maka karena dia salah satu asmaul khamsah, maka dia majrurnya dengan huruf ya. Adapun waw sini dia marfu, dhammanya dengan huruf waw. Jadi asmaul khamsah itu marfu dengan huruf, begitupun juga mansubnya dengan majrurnya dia dengan huruf, bukan dengan harokat. Nah, langsung kita masuk ke halaman berikutnya, halaman 97. Baik. Halaman 97 di At-Tamrin As-Salis, Iqra Mayari. Bacalah berikut ini. Tapi sebelum kita membaca, di sini sebagaimana yang kami sampaikan bahwasanya terdapat materi, yaitu berupa fi'lul amri, ya, itu fi'lul amri. Fi'lul amr adalah kata kerja menunjukkan perintah. Jadi untuk di halaman 97 ini, ayyuhal ikhwatul akhwatul ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita mendapatkan materi baru itu fi'lul amri. Fi'il madhi sudah, fi'il mudhari juga sudah. Sekarang kita mendapatkan fi'lul amri setelah dua fi'il tersebut. Yaitu apa yang dimaksud fi'il amr? Adalah kata kerja yang menunjukkan ini, perintah. Kalau kita tahu perintah itu adalah yang dimana dia dikerjakan setelah adanya perintah. Ya, misalnya ambillah pulpen. Berarti setelah dikatakan ambillah pulpen, maka dia melaksanakan untuk diambil pulpen. Misalnya makanlah, berarti dia akan melaksanakan untuk makan setelah ada perintah makan. Ya, jadi dia akan bekerja, dia akan melakukan sesuatu ketika sudah ada perintah. Nah, itulah fi'il amr. Fi'il amr. Nah, setelah kita mengetahui arti dari fi'il amr, maka
Fil amr ini beda dengan dari madhi dengan mudhari. Yang mana pembuatan fiil amr itu berasal dari fiil mudhari. Ya, fiil mudhari. Jadi pembuatan untuk fiil amr itu diambil dari fiil mudhari, bukan dari fiil madhi. Nah, cara dari pembuatan fiil amr ini yang diambil dari fiil mudhari, kita akan bantu tuliskan. Jadi taruhlah misalnya di sini ada kata yaf'alu. Yaf'alu misalnya. Yaf'alu. Nah, yang pertama untuk membuat fiil amr, huruf ya-nya ini, huruf mudhari'anya itu dihapus. Ya. Huruf mudhari'ah adalah huruf yang di awal dari fiil mudhari itu dihapus. Kemudian huruf paling akhir ini itu diberi harokat sukun. Jadi yang pertama apa? Huruf mudhari'ah atau huruf yang di awal fiil mudhari itu dihapus. Kemudian yang kedua itu huruf akhir dari fiil mudhari itu disukun. Nah, maka tersisa 3 huruf ya. Jadi huruf mudhari'ahnya huruf di awal itu sudah dihapus. Maka dia bentuknya seperti ini. Fa, ain dengan lam. Tapi fa-nya di sini sukun. Ya, karena kan kita lihat kata yaf'alu, ya-nya sudah terhapus, fa-nya sukun, ainnya fathah, lamnya sukun. Nah, maka pada fi'il amr dia harus diberikan tambahan huruf. Tambahan huruf itu adalah hamzah wasal. Tambahan huruf adalah hamzah wasal. Jadi setelah terhapus huruf mudhari'ahnya yang di awal kata fi'il mudhari, kemudian lamnya huruf akhir dari fi'il mudhari itu disukunkan, maka ditambahkan huruf baru pada fi'il amr yaitu hamzah wasal. Dan kita ketahui bersama bahwasanya hamzah wasal itu tidak menerima harokat sama sekali. Tidak bisa menerima harokat sama sekali. Dalam artian dia tidak ada tertulis harokatnya. Apakah dia fathah, kasroh, atau sukun. Nah, cuma untuk membantu orang dalam pengucapan, membantu orang dalam pemahaman, maka dia muncul bacaannya. Ya, muncul bacaannya. Misalnya kita ambil fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Maka kita kasih kita kasih baca dengan kasroh if'al. Ya. Sekali lagi bahwasanya dia tidak tertulis. Harokat di hamzah wasal itu kan tidak menerima harokat. Hamzah wasal tidak menerima harokat. Dalam artian dia tidak tertulis. Cuma dalam segi membaca dia ada muncul if'al. Ya. If'al. Ini tidak tertulis. Cuma hanya dalam membaca saja if'al. Nah, contohnya apa? Misalnya fataha yaftahu, fa'ala yaf'alu. Maka harokat yang muncul untuk di hamzah wasal yang hanya sekedar dibaca bukan untuk ditulis itu adalah harokat kasr. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya harokat yang di hamzah wasal itu untuk membacanya saja itu bagaimana kita bisa ketahui dia kasro, dia fathah ataupun dia dhamma, yaitu dengan cara kita melihat pada huruf ainnya. Ya, huruf ketiga kalau dia bersama dengan fi'il mudhari, maka kita lihat huruf ketiga itu huruf ainnya. Ya, kita lihat huruf ainnya. Nah, huruf ainnya adalah misalnya harokatnya fathah. Fathah, maka bahwasanya ketika ainnya berharokat fathah, maka harokat untuk hamzah wasal itu bisa dua. Bisa kasroh atau bisa fathah. Ya. Bisa kasroh cuma satu harokat saja kami hapus.
Jadi kalau misalnya ainnya yaitu huruf ketiga itu berharokat fathah atau berharokat kasroh itu sendiri, maka dia harokat dari hamzah wasol itu kasroh. Akan tapi ketika huruf ainnya berharokat dhammah, maka dia hamzah wasolnya dibaca dengan harokat dhammah. Coba kami bantu pemahaman ya. Ini kita hapus. Jadi bagaimana untuk mengetahui ini tadi ya, kita ambil kata ini ya, tadi fa-nya sukun, ainnya fathah, lamnya sukun ya. Nah, bagaimana kita ingin mengetahui bahwasanya pada hamzah wasol ini meskipun dia harokatnya tidak tertulis karena dia tidak menerima harokat, tapi dalam membaca bisa terbaca, dalam artian cuma hanya membaca, menulis tidak terlihat. Nah, itu dengan melihat huruf ain atau huruf ketiga dari kata ini. Ya, dari kata ini. Huruf ketiga itu adalah huruf ain. Nah, kalau misalnya huruf ainnya itu dia berharakat fathah atau kasroh, maka hamzah wasol dia dibaca harokatnya kasroh. Akan tetapi kalau misalnya huruf ainnya berharakat dhammah, maka hamzah wasolnya dia berharakat dhammah. Jadi kasroh pada hamzah wasol ini itu ada dua harokat, yaitu harokat fathah dengan harokat kasroh itu sendiri. Ini kalau kita ingin membaca harokat pada hamzah wasol, seperti kata if'al ya, fa'ala yaf'alu if'al. Nah, kenapa kita bisa baca kasroh? Karena pada huruf ain harokatnya pada harokatnya itu fathah ataupun kasroh itu sendiri. Misalnya fa'ala yaf'ilu if'il. Nah, tadi kalau fa'ala yaf'alu fathah yaftau iftah. Hamzah wasalnya dibaca kasrah. Kalau fa'ala yaf'ilu misalnya daraba yadribu idrib. Nah, dia huruf ainnya kasrah, maka hamzah wasalnya dibaca kasrah. Ini hanya sekedar membaca. Untuk tulisan dia tidak ada. Nah, adapun dia dhammah, kalau misalnya huruf ainnya dia dhammah, maka hamzah wasalnya dibaca dhammah. Misalnya qatala yaktulu uktul. Nah, hamzah wasalnya dibaca dhammah. Hanya sekedar dibaca. Nah, kenapa kita baca dia dhammah harokatnya? Karena ainnya itu berharakat waw. Harakat dhammah bukan waw. Berharakat dhammah, ya. Dan insya Allah kita akan memberikan keterangan atau penjelasannya melalui tulisan. Kalaupun tidak paham atau belum paham dari penyampaian, insya Allah mudah-mudahan dengan tulisan bisa lebih paham lagi, terbantu pemahamannya untuk melengkapi lah ya. Kalau misalnya dari penjelasan ini kurang jelas, kemudian ketika membaca dari penjelasannya itu, semoga bisa melengkapi dari pemahamannya itu. Nah, di sini langsung saja kita membaca at-tamrin as-salis. Iqra ma yali, bacalah berikut ini. Nah, di sini kita lihat bagian hamzah ya atau alif. Anta taktubu. Nah, ini dikasih fi'il mudhari, anta taktubu. Nah, kemudian yang sini taktubu. Nah, ini kemudian di bagian ketiga hamzah wasalnya huruf mudhari'nya, huruf di awal itu terhapus. Kemudian harokat huruf di akhir itu dengan harokat sukun. Nah, kemudian diberilah hamzah wasal di awal yang kita lihat di sini. Nah, ini ada hamzah wasal di awal. Ini ya, hamzah wasal di awal. Nah, itu ada hamzah wasal di awal. Nah, dia tidak tertulis harokatnya. Ini cuma membantu dalam membaca saja. Hamzah wasal tidak menerima harokat. Dia tidak ditulis. Cuma hanya sekedar dibaca. Nah, itulah bentuk fil amr. Nah, di sini dalam buka tutup kurung, dalam artian ini adalah huruf ain dari kata ketiga, yaitu di kata tu.
ya. Di kata tu ini adalah harokatnya. Nah, yang berikutnya ini adalah harokat untuk hamzah wasol. Jadi bagaimana kita membaca hamzah wasol dengan apakah di harokat dhamma, kasrah atau fathah, itu melihat dengan huruf ain dari fiil itu. Kalau ainnya itu berharakat dhamma, maka hamzah wasol di awal itu dengan harokat dhamma. Kalau misalnya dia huruf ainnya berharakat fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya berharakat kasroh. Ya, seperti itu. Dan insya Allah akan terbantu dengan catatan insya Allah. Kita akan memberikan penjelasan melalui tulisan atau catatan. Nah, di sini penulis memberikan contoh anta tadakhulu. Tadakhulu dakhul ya, disukunkan, huruf mudharanya dihapus, huruf akhir disukunkan. Akhirnya dijadikan fil amr udkhul ya, udkhul. Masuklah. Sini beliau memberikan contoh. Al-awwal ukhrut minal fasli ya Bashiru. Asani uktub darsaka ya Aliyu. Asalis usjud lillah. Arabi undur ila dzakal jabali. Al-khamis uktul hadhil hayyata ya ammi. Asadis udkhul ya Hamidu. Asabi ushkur rabbaka. Asamin uskut ya waladu. Atasi uknus hadil ghurfata. Jadi ini bentuknya hamzah wasal yang dibaca dengan harakat dhamma. Ya, dibaca dengan harakat dhamma. Ini semua dibaca dengan harakat dhamma. Kenapa? Karena huruf ain yaitu pada kata fiil. Nah, di sini ada kata dengan ini huruf ain, ini semua huruf ain dari kata fa'ala, dari kata taf'ulu ya, fa'ala yaf'ulu. Taf'ulu. Nah, ainnya yang diperhatikan untuk kita membaca hamzah wasal ya, nanti ketika jadi fi'il amr. Nah, jadi dibaca uf'ul. Hanya dibaca uf'ul, bukan dalam bentuk tulisannya uf'ul. Ya, ainnya dhammah. Karena ainnya dhammah, maka hamzah wasal kita baca dhammah. Nah, kemudian bagian ba, ini ba, anta tajlisu, tajlis, jelis, ijlis. Anta taksilu, taksil, gesil, iksil. Nah, kemudian dibuka tutup kurung ini sama-sama kasroh. Kasroh yang pertama ini pada huruf ainnya, yaitu di kata fi'il, ya, yaitu yang berada di kata lam ini, kemudian di kata sin ini, ya, ini semua berakat kasroh. Nah, maka pada hamzah wasolnya dibaca juga kasroh seperti itu, ya. Nah, kita baca al-awwal ijlis huna ya Bilalu. Asani iksil wajhaka ya bisabuni. Asalis irji ba'da sa'atin. Arabi inzil minas sayyarati ya akhi. Al-khamis qala Allah Ta'ala li Musa alaihissalam idrib bi asakal hajar. Nah, itu kenapa hamzah wasalnya kita baca kasroh? Nah, sekali lagi melihat pada huruf ainnya di kata fi'il itu, ya. Di kata fi'il pada huruf ain. Nah, ketika dia misalnya mudhari, dia jadi fi'il mudhari, di sini yaf'ilu. Nah, yaf'ilu. Nah, kita lihat ini ainnya berharakat kasroh, maka hamzah wasal juga harus berharakat kasroh. Ya, kita melihat pada huruf ainnya, huruf ketiga dari fi'il mudhari. Kemudian bagian jim, anta tadhabu, ya, tadhab, zahab, idhab. Anta taftahu, taftahu, fatahu, fatah, iftah. Nah, di sini fil mudhari itu hamzanya, ainnya itu berharakat fathah. Sama juga nih huruf tanya berharakat fathah. Nah, ini ya. Nah, ketika dia jadi fil amr, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh. Jadi hamzah wasal dibaca kasroh itu ketika ada dua harakat. Ketika ainnya berharakat fathah
ataupun harokat kasroh itu sendiri. Nah, kalaupun dhamma, hamzah wasalnya juga dhamma. Ya, jadi hamzah wasal dibaca kasroh ketika dua harokat, apakah harokat fathah atau harokat kasroh itu sendiri pada fi'il mudhari di huruf ainnya, di huruf ainnya. Nah, iftah al-awwal iftah kitabaka ya Ibrahimu. Asani ihfad darsaka. Asalis ikra hadha darsa. Arabi idhab ilal masjidi. Wa khamis irkab darajataka. Asadis il'ab ma'a ukhtika ya Ismailu. Baik. Asabi, kemudian halaman berikutnya halaman 8. Ishrab ma'an baridan. Asamin aina maktabul baridi ya akhi. Ana la adri. Is'al dzakar rajula. Ana rajulun gharibun. At-tasi irfa ra'saka. Al-ashir irfa sautaka. Al-hadi ashar qala Allah ta'ala fil Qur'ani iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Ats-tsani ashar qala Allah ta'ala li Musa alaihi salam idhhab ila fir'auna wa qala idhhab anta wa akhuka. Kemudian di sini ada lagi beda dua. Anta ta'kulu, kata ta'kulu sama ta'khudhu. Nah, kemudian fil amarnya berbeda dari yang tiga tadi ya, yang di alif, bam, dan jim ya. Bahwasanya yang alif tadi itu fil amarnya dia diawali dengan dhamma ya. Hamzah wasalnya ada. Hamzah wasalnya ada. Kemudian di bagian ba juga hamzah wasalnya juga ada. Ya, dengan harakat kasroh. Kemudian di bagian jim tadi hamzah wasalnya juga ada, dibaca dengan kasroh. Nah, untuk bagian halaman 98 ternyata dia fil amarnya cuma dua huruf. Seperti misalnya anta ta'kul, kul, anta ta'khudu, khud. Nah, kenapa seperti itu? Kita coba lihat. Dia berasal dari fi'il madi akala. Akala. Kemudian sama juga kata khud ini akhoda. Dia fi'il mahmuz. Ya, disebut dengan mahmuz. Mahmuz itu adalah fi'il yang diawali dengan hamzah. Akhoda ya. Nah, akhoda. Nah, ketika dia jadi fi'il mudhari, nah kita lihat situ ta'kulu, ta'khudu. Baik. Seperti biasa tadi, bahwasanya ketika ingin menjadikan fi'il amr, huruf mudhara'anya dihapus misalnya. Seperti ya dari tadi kata ta'kulu misalnya. Ta'kulu, huruf mudhara'nya dihapus ya. Kemudian lamnya di huruf di akhir itu diharakati sukun. Nah, sisa dua huruf ini saja, sisa tiga huruf ya. Sisa tiga huruf ini, yaitu hamzah, kaf, dan lam. Nah, tapi ketika jadi fi'il amr, hamzahnya juga dari terhapus. Kenapa? Karena kan fi'il amr itu hanya butuh hamzah wasal, bukan hamzah yang menerima harokat. Ya, menerima harokat. Jadi pada kata kul dengan kata khut ini juga hamzah yang menerima harokat itu juga dihapus. Maka sisalah kata kulna dengan harokat dhamma. Akala ya'kulu. Kita lihat pada huruf ainnya adalah dengan harokat dhamma. Maka dia diawali dengan kata kul. Sama juga khut ya, seperti itu. Allah ta'ala alam bisawab. Jadi untuk kata ini yang baru kita dapat ini ya, jadi karena fil amr kita tahu itu hanya hamzah wasal yang tidak menerima harokat, maka hamzah wasal yang hamzah yang ada di depan itu seperti ini, dia tidak tertulis, dia tidak tertulis. Iya. Ya, ini ya, kita lihat di sini ada kata hamzahnya di sini. Ini ta'kul dengan ta'khud ya, ini tidak tertulis ya, tidak tertulis. Jadi menyisakan dua huruf saja ketika jadi fi'il
fil amr. Allah taala alam bisawab. Kemudian kita beralih ke at-tamrin ar-rabi. Nah, di sini bunyi perintahnya do al-amra minal af'alil atiyah. Ya. Letakkanlah fil amr pada fiil-fiil berikut ini. Nah, saja kita buat ya. Qatala yaqtulu uqtul. Dhahaba yadhabu idhab. Jalasa yajlisu ijlis. Fahima yafhamu ifham. Hafidha yahfadhu ihfadh. Sajada yasjudu usjud. Raka'a yarka'u irka ya. Irka. Syakara yashkuru ushkur. Sami'a yasma'u isma'. Rafa'a yarfa'u irfa'. Darasa yadrusu udrus. Alima ya'lamu i'lam. Syariba yashrabu ishrab. Halaqa yahliku ihlik. Kasara yaksiru iksir. Gosala yaksilu iksil. Kemudian halaman berikutnya 99. Tabakha yadbuku udbukh. Koto ayak to ikto. Jama yajma ijma. Abada ya'budu u'bud. Nazala yanzilu inzil. Arafa ya'rifu i'raf. Ya, i'raf. I'rif ya. Arafa ya'rifu i'rif. Akala ya'kulu kul. Fa'ala yaf'alu if'al. Tadi arafa ya'rifu i'rif. Fa'ala yaf'ilu. Seperti kata wasala yaksilu iksil. Berarti arafa ya'rifu i'rif. Fataha yaftahu iftah. Daraba yadribu idrib. Nah, ini juga seperti arafa ya'rifu. Daraba yadribu idrib. Arafa ya'rifu i'rif. Kata bayak tubuh uktub. Sa'ala yas'alu is'al. Is'al. Mana ayam na'u. Imna. Dohika yadhaku idhak. Rokiba yarkabu irkab. Akhada ya'khudu khud. Kemudian beliau memberikan keterangan di sini buka tutup kurung. Hamzatul amr, yaitu hamzah amr adalah hamzah wasal. Jadi hamzah amr itu yang di awal daripada fi'il amr disebut dengan hamzah wasal. Fala tuktab fawqaha aw tahta alamatul hamzah. Jadi tidak perlu ditulis hamzah wasal itu, tidak perlu ditulis hamzahnya di atas ataupun di bawah. Ini tidak ada karena hamzah wasal itu tidak menerima harokat. Illa fi al-fi'li rubai. Nah, kecuali kalau pada fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Nah, sekarang kita hanya pada fi'il sulasi ya mujarrad ya, fi'il yang terdiri dari 3 huruf murni, tidak ada tambahan. Nah, di sini kemudian at-tamrin al-khamis, bunyi perintahnya ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Uktub ad-darsa iqra'il qur'ana. Uktubid darsa iqra'il qur'ana. Ishrabil qahwata il'abil ana. Nah, jadi untuk yang di atas ini baknya terbaca kasroh. Sebenarnya dia sukun, ya sukun, tapi dia bisa dibaca kasroh. Sama juga ini iqra'i. Nah, padahal diakhirikan dengan sukun, ya. Kita ketahui bahwasanya fil amr itu harokat akhirnya adalah sukun. Tapi kenapa di sini bisa dibaca kasroh? Karena pertemuan 2 sukun. Al-tiqau baina sakinat. Seperti yang kita jelaskan di jilid yang pertama bahwasanya ada sebuah kaidah pertemuan 2 sukun yang mana ketika bertemunya 2 sukun itu huruf yang pertama sebelum huruf kedua itu bisa dibaca kasroh atau bisa juga dibaca dhamma ya. Ya, tergantung kata setelahnya. Jadi karena di sini bertemunya 2 sukun, maka huruf yang pertama ini ya itu dibaca kasroh, itu bisa. Ya, ini untuk segi membaca saja. Kalaupun kita tidak mau membaca misalnya uktub ad-darsa, ini boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk memudahkan dari segi membaca ini boleh. Uktubid darsa dibaca kasroh seperti itu. Di sini kemudian beliau memberikan contoh uktub ya hamidu uktub. Ijlis udkhul wajlis. Nah, ini juga sama. Nah, ketika ada huruf wa,
Langsung kita baca wajlis. Ya, wajlis. Tidak perlu baca ijlis. Wa ijlis. Nah, ifham. Qala li abi ifham. Atau qala li abi yafham. Bukan. Qala li abi ifham. Qala li abi ifham. Langsung masuk ke huruf berikutnya. Ya. Ya hamidu uktub. Ijlis. Udkhul wajlis. Udkhul wajlis. Baca seperti itu. Ifham. Qala li abi ifham. Qala li abi ifham. Kemudian at-tamrin asadis. Iqra ma yali mura'iyan qawaidan nutqi hamzatul wasl wa qawaidan nutqil harfis sakin indama yali al. Jadi bunyi perintahnya apa? Bacalah berikut ini sambil memperhatikan kaidah pengucapan hamzah wasl dan kaidah pengucapan huruf sukun, huruf yang berharakat sukun ketika bertemu dengan alif lam. Nah, jadi perhatikan kaidah dalam membaca hamzah wasl dengan huruf yang bersukun ketika bertemu dengan alif lam. Kul washrab. Nah, ini kan ada huruf wa. Ya, kita coba perhatikan. Kul wa. Wa ini berharakat fathah. Kemudian ada hamzah wasl di fil amr shrab. Ya, kita langsung baca kul washrab. Nah, dapat lagi kul wa ishrab. Kul washrab. Ini dalam pengucapan. Asani iqra'id darsa wafhamhu. Nah, iqra'id darsa. Nah, ini huruf fi'il amr. Hamzah ini berharakat sukun. Kemudian bertemu dengan alif lam. Nah, langsung kita baca iqra'id. Masuk huruf dal. Iqra'id darsa waf. Nah, ini juga hamzah wasalnya pada fi'il amr ini sukun. Langsung masuk ke huruf fa. Wafhamhu. Ya, seperti itu. Ini kita disuruh oleh penulis rahimahullah untuk memperhatikan dalam membaca ketika hamzah wasal, pengucapan hamzah wasal, dan pengucapan ketika huruf yang berharakat sukun bertemu dengan alif lam. Asalis ikra waktub. Ikra waktub. Arabi ukhrut wal ab. Ukhrut wal ab. Kemudian halaman 100, halaman terakhir dari pertemuan ke-20 ini, idhabil an. Ya, idhabil an. Ba ini berharakat sukun. Kemudian dibaca kasroh karena bertemu dengan alif, bertemu dengan hamzah wasal yang berharakat, yang tidak ada harakat. Idzabil ana warji ba'da sulusi sa'atin. Asadis yang keenam, iftahil midya'a wasma'il akhbarah. Asabi yang ketujuh, khud hadil hakibata waftahha. Asamin yang ke-8, idhab ilal mudiri was'alhu. Atas yang ke-9, khudil kuba waksilhu. Al-ashir yang ke-10, qala Allah Ta'ala li Yahya alaihissalam, Yahya khudil kitaba biquwatin. Al-hadi asyar, wa qala Ta'ala li Adam alaihissalam, ya Adamuskun. Ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata. Jadi di latihan yang terakhir ini, latihan ke-6 untuk pertemuan ke-20 ini hanya tidak disuruh sama penulis rahimahullah untuk memperhatikan kaidah dalam pengucapan hamzah wasal dan pengucapan kaidah huruf yang berharakat sukun ketika bertemu dengan alif lam. Seperti itu. Ayyuhal ikhwah wa akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan ke-20 ini. Semoga apa yang didengar dan diperhatikan bisa dipahami. Jika belum bisa dipahami, insyaallah kami akan bantu dalam catatan untuk melengkapi dari pendengaran yang diberikan oleh kami. Semoga bisa dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman yang bertambah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.